Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi naftaduhu wa nafta'iruhu wa na'udzu billahi min syururi ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam serta kehidupan, sehingga di hari yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita. Salat Jumat berjamaah, salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah, taati perintahnya, jauhi larangannya, laksanakan seluruh aturannya, baik menyangkut urusan pribadi, masyarakat, hingga negara. Sungguh Islam ini agama yang sempurna, mengatur segalanya untuk kebaikan manusia. Hadirin Jumat rahimakumullah, siapapun yang berpikir jernih pasti sadar bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Korupsi makin menjadi-jadi, penguasaan lahan termasuk hutan dan sumber daya alam makin brutal oleh segelintir pemilik modal. Banyak BUMN, badan usaha milik negara, yang bangkrut. Banyak proyek infrastruktur mangkrak atau terancam mangkrak. Infrastruktur yang sudah jadi pun ada yang tak berguna. Kita merasakan harga kebutuhan pokok makin mahal. Istri kita dan kaum ibu menjerit karena harga minyak goreng selangit. Utang luar negeri makin numpuk sehingga mencapai ribuan triliun rupiah di dunia usaha. Banyak pengusaha skala kecil pun menengah yang terpuruk. Pengangguran kian menumpuk, kemiskinan meningkat. Anehnya, di segudang masalah yang membilik negara ini yang selalu dipersoalkan untuk radikalisme, seolah-olah permasalahan utama bangsa ini adalah radikalisme, seolah-olah solidaritas semua keterpurukan ini, kemiskinan, korupsi, bangkrutnya BUMN, menumpuknya utang luar negeri, banyaknya pengangguran, dan lain-lain adalah dengan memberantas radikalisme ini sangat tidak menyambung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nyanyian radikalisme atau jalan isi radikal kembali dimainkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Misalnya, baru-baru ini merilis 100 pesantren yang dituding radikal. Kepolisian kemudian berencana melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid, katanya, demi mencegah radikalisme. Perhatikan siapa yang dituju dari nyanyian itu. Islam dan kaum muslim, agama kita, warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslim menjadi korban. Buktinya, atas nama perang melawan radikalisme sebagai ajaran Islam diskriminasi. Contohnya, ajaran Islam tentang syariah, kafah, jihad, dan khilafah. Demikian pula sejumlah tokoh umat diskriminasi yang berujung penjaraan seperti HRS Habib Rizik Syihab, HBS Habib Bahar bin Smith, Gus Nur, dan lain itu. Beberapa kelompok Islam non kekerasan seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam dibubarkan lagi-lagi karena dianggap radikal. Jelas dan sangat nyata, isu radikalisme di tengah keterpurukan negeri ini adalah isu politis dan tampak sangat dipaksakan, sama sekali tidak relevan dan tidak penting. Ketahuilah, jangan sampai terkecoh. Isu radikalisme tidak mengabarkan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan dalil mencegah radikalisme, berbagai pihak kemudian menyampaikan moderasi agama secara garis besar adalah paham keagamaan, dan yang moderat sering dilawankan dengan radikal. Ketahuilah, istilah moderat dan radikal bukanlah istilah ilmiah, tapi istilah politis, dan kedua istilah ini memiliki maksud dan tujuan politik tertentu. Apa itu moderat? Adalah paham keagamaan Islam yang sesuai selera Barat, sesuai dengan nilai-nilai Barat yang notabene sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Sebaliknya, radikal adalah paham keagamaan dalam hal ini Islam, dan tekan pada kelompok-kelompok Islam yang anti Barat, yakni menolak keras sekularisme yang menghendaki penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Dan isu radikalisme sesungguhnya adalah isu global. Isu ini kelanjutan dari isu terorisme yang telah gagal dalam mencapai tujuan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk melumpuhkan perlawanan umat Islam terhadap penjajahan Barat di seluruh dunia. Maka terus menyampaikan narasi kebencian terhadap Islamofobia agar umat Islam menjauh dari ajaran Islam. Hadirin Jumat rahimakumullah, karena itu kita kaum muslim tak boleh kendor dan tidak menjadi lemah, tak boleh takut, tak boleh berani, tetap harus kuat, bahkan lebih kuat dalam melakukan perlawanan
terhadap siapapun yang anti-Islam, tentu tanpa harus melakukan aksi-aksi kekerasan. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sesama manusia. Inilah yang mendorong generasi salafus salih selalu tentang menyuarakan kebenaran dalam menentang para penguasa zalim masanya. Sebagai contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia dengan berani mengoreksi kebijakan Khalifah Al-Muqtafi yang mengangkat hakim yang zalim. Saat itu banyak orang diam karena dibungkam di atas mimbar masjid. Ketika Khalifah berada di hadapannya, Syekh Abdul Qadir berkata, "Wala ya ta'ala amma silmina atu amto elimina wa ma wa baka dan iza rabba alaimin." Engkau telah mengangkat seorang untuk kaum muslim yang paling zalim di antara orang-orang zalim. Lantas apa jawabanmu esok hari di akhirat di hadapan Tuhan penguasa alam? Itu semua dilakukan tanpa gusar terhadap celaan orang-orang tercela lalu mata lain. Sebagaimana terucap di masa kini, di balik stigma negatif radikal dari mereka yang terpedaya dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya jahiduna fi sholihillahu wa la yaqalakuna laumata lain." Tetap berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Quran Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 58. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun telah mencontohkan keberanian dan sikap teguh menghadapi berbagai tantangan dakwah? Karena itu jangan kita takut kepada makhluknya dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawan cerdas segala bentuk Islamofobi dengan imitasi cerdas kekerasan. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, pasti Allah menolong hambanya yang menolong hambanya. Barakallahu li walakum fi Al-Quran atiin wa nufahili wa innakum bima fi dimin minal yata'i wa zikra alladzi zikra wa tunallahu minna wa minkum tilawatahu innuhu sami'un alihim wa qulu fali hadza fastakiblahu arti innahum walamin. Alhamdulillahi ala isatihi wastakuru lahu alaita fi wa min tabihi wa asdaduna ilaha illallahu wa allahu wa khul syarika lahu asdaduna syaitana madu wa hamad antumar wa risulahu ya'ilil rasulina huwa humma dhalil ala sayyidina Muhammad wa ala illa wa uda bihi wa salahun yastatilim kabir. Tim kabir. Amma bi'du masa innahu yasha'in Allahu ki wa unarawa yurrum wa yaha wa a'lam inna Allahu amrakum bima rahifikum bikullihi wa tati'una takun masyamhumma sholla ala sadna Muhammadin Allahu illa wa kulla wa ala al-sanna wa ninna wa allayat annakum wa rasyiko wa ma'in masyariko wa malakiyaki to'u binna wa sor lahamma ansuhul fa'irah jinin al-bakura wa hum asuna wa alaika antum alamin wa tu'bi'una wa syi'inna bi'anna lahum yashana illa yawma anna rahrat ata amhum bir maqaya ramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.